Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Ayu Manganti dari kelas 10 MIPA 6 nomor absen 2. Saya berasal dari kelompok 4 dengan subjudul Kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kerajaan yang ada di Sulawesi, yaitu Kerajaan Gorontalo. Kerajaan Gorontalo adalah dua kerajaan yang berdiri di Sulawesi Selatan, yang pada tahun 1605 yaitu Raja Goa yang bernama Daeng Mandrabia dan Raja Talo Karaeng Matawaya memeluk agama Islam. Kemudian setelah itu keduanya sepakat untuk menyatukan wilayahnya, yaitu menjadi kerajaan Gorontalo, yang Raja Daeng Mandrabia menjabat sebagai rajanya, dan Karaeng Mandrabia sebagai perdana menterinya. Setelah itu mereka mengganti namanya karena sudah memeluk agama Islam. Jadi Daeng Mandrabia menjadi Sultan Alauddin dan Karaeng Matawaya menjadi Sultan Abdullah. Sebagai penganut agama Islam, kedua raja ini sangat dibenci oleh kalangan para pedagang dari Belanda di India, yaitu yang sering disebut dengan VOC, yang ingin menguasai perdagangan di kawasan tersebut. Hingga wafatnya pada tahun 1639, Sultan Alauddin tidak pernah membukakan jalan untuk kapal-kapal Belanda masuk. Setelah meninggalnya Sultan Alauddin, tahta raja diduduki oleh Sultan Muhammad Said, seperti halnya ayahnya. Sultan Muhammad Said tidak juga membuka jalan untuk para pedagang dari Belanda, karena menurutnya para pedagang Belanda ini licik dan sangat
merugikan. Pada tahun 1653, Sultan Muhammad Said digantikan oleh anaknya yang bernama Sultan Hasanuddin. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin lah perseteruan dengan POC semakin memuncak. Dengan terjadinya pemberontakan dari bangsawan Bone yaitu Aru Palaka pada tahun 1660. POC yang membenci Sultan Hasanuddin ini memberikan bantuan kepada Aru Palaka dan Sultan Hasanuddin dipaksa untuk menandatangani perjanjian monopoli yang ada di wilayah kerajaan Guatalo. Isi perjanjian yang dinamakan Perjanjian Bungaya. Isi Perjanjian Bungaya ini adalah POC memperoleh dana monopoli dari perdagangan Makassar. Yang kedua, Belanda boleh mendirikan benteng di pusat kerajaan Makassar yang bernama Rotterdam. Ketiga, Makassar harus melepas kerajaan Bone dan pulau yang ada di luar wilayah Makassar. Yang keempat, Aru Palaka harus diakui sebagai Raja Bone. Walaupun Sultan Hasanuddin mengalami kekalahan, tetapi POC juga mengakui keberanian Sultan Hasanuddin dengan dengan memberi sebutan yaitu ayam jantan dari timur, karena dikenal dengan semua keberaniannya. Dalam sejarah kerajaan Guatolo juga perlu dicatat tentang perjuangan Sultan Hasanuddin untuk menjaga kedaulatannya terhadap upaya penjelajahan politik
dan ekonomi komponen POC Belanda. Semula POC juga tidak menaruh perhatian terhadap kerajaan Guatalo yang mencapai bisa disebut masa keemasan pada masa itu dalam kegiatan berdagangnya. Berita tentang pentingnya kerajaan Guatalo didapat dari kapal Portugis yang dirampas oleh POC pada masa Jenderal J.P. Chun yang berada di dekat Pulau Malaka. Perairan. Berita tentang pentingnya kerajaan Guatalo didapat setelah kapal Portugis dirampas oleh POC pada masa Gubernur Jenderal J.P. Chun di dekat perairan Malaka. Dan di dalam kapal tersebut terdapat beberapa orang dari Makassar. Mereka tahu dari orang-orang Makassar itu bahwa pelabuhan Sombo Opu menjadi tempat transit utama untuk mendatangkan bahan-bahan seperti rempah-rempah dari Maluku. Pada tahun 1634 POC memblokir kerajaan Guatalo, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Peperangan terus terjadi sampai akhirnya berhenti sekitar tahun 1637 sampai 1638. Sempat terjadinya perjanjian yang dinamakan Perjanjian Bungaya, tetapi tidak bertahan kekal karena pada tahun 1638 terjadi perampokan pada kapal orang Bugis yang di dalamnya memuat kayu cendana dan muatannya dijual kepada orang Portugis. Perang di Sulawesi Selatan ini berakhir pada tahun 1667 karena perjanjian Bungaya yang sangat merugikan pihak Guatalo. Setelah Sultan Hasanuddin meninggal, ia mewariskan kedudukannya kepada anaknya yang bernama Mapposamba, dan POC pun mengalahkan Mapposamba. Setelah itu menghapus kerajaan Guatalo. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.